telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan, dan karunia kepada kita. Salawat beserta salam, marilah senantiasa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan telah membawa kita dari zaman ke zaman yang penuh pengetahuan. Yang kami hormati para peserta yang berkegiatan pada hari ini, yang sudah hormati juga para panitia, dan terima kasih atas persiapannya selama ini. Hadirin yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang di acara pelatihan Rock Clarity dan Responsibility pada IMATSU dengan tema Know Your Role, Own Your Responsibility, Be Clear, Be Responsibility, Be Impactful. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kayak ini, kita tuh berdiri, terus tuh nanti dalam satu misal dalam satu lingkaran itu kita berdiri, terus tuh nanti kayak hitung dari 1 sampai 15 kayak gitu misalnya. Dan tapi nggak boleh sama ini antara dari kalian itu, nah satu, tapi satunya tuh harus satu gitu. Nanti kalau misalnya ada lagi yang ngomong satu itu gugur. Nih, nanti ya satu. Iya. Oke, coba ya. 1, 2, 3. 1. Ada 2 orang ini. Jadi kalau misalnya yang duluan ngomong berarti dia yang menang. 1, 2, 3. Serentak. Sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh saudara kita Marisa. Kepada saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kira-kira ada yang bisa ambil ini nggak? Ambil makna atau ambil pelajaran dari game yang udah kita pelajari tadi? Yang bisa angkat tangan. Oke. Satu sama lain, respect. Ya. Misalkan kalau misalnya jadi gimana sih? Responsibility gitu ya. Oke, betul, jawabannya udah cukup menarik ya. Kita harus respect satu sama lain. Nah, misal nih di dalam organisasi kalian membentuk suatu lingkaran. Seharusnya kan setiap orang misal dia harus jadi angka 1, dia jadi angka 2, jadi angka 3, angka 4, angka 5. Anggaplah itu suatu angka, tapi di dalam organisasi itu ada namanya ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Itu punya perannya sendiri loh. Kan nggak mungkin nih kalian anggota tiba-tiba ambil peran bendahara. Tabrakan nggak? Nah, tabrakan kayak tadi jadinya kayak tabrakan. Nah, itulah makna dari kita hari ini, bahwasanya kita itu punya tanggung jawab loh. Kita punya tanggung jawab terkait dengan angka kita sendiri. Kita punya peran terhadap angka kita sendiri gitu. Nah, karena kami tadi nggak kasih tahu, kayak mana coba kalian ngaturnya? Berantakan kan? Kalian bingung, kayak aku harus jadi angka berapa ini? Kayak pasti ini aku kalau jadi angka 2 nanti ada jadi angka 2 lain. Seperti itu. Nah, kalau misal kalian sesama organisasi kalian memberitahu ini peran kamu, ini tugas kamu, ini tanggung jawab kamu, pasti di dalam organisasi itu akan berjalan dengan baik. Kenapa organisasi itu kita ibaratkan seperti orkestra? Ada yang Orkestra itu kan kayak penampilan di sebuah panggung besar. Nah, kalau dalam sebuah organisasi itu kita ibaratkan itu kayak dibilang tadi sama kakak tadi, bahwa ada yang namanya pemain untuk mengatur musik, yang mainkan alat musik. Nah, dalam organisasi balik seperti yang kakak katakan tadi, ada yang namanya ketua, ada yang namanya sekretaris, ada yang namanya bendahara. Nah, untuk bisa kalau dalam organisasi kan, dalam organisasi itu kita harus bisa bekerja sama untuk bisa mencapai tujuan bersama dari organisasi, untuk mencapai kesuksesan. Nah, kalau orkestra ini dia itu bagaimana caranya agar semua anggota itu dapat menampilkan penampilan yang luar biasa dan sukses. Teman-teman secara nggak langsung udah paham ya kenapa
organisasi itu hampir sama kita sebut sebuah orkestra. Contoh nih, kalian buat di hari H acara. Nah, kenapa pas hari H itu banyak yang nggak inisiatif, banyak yang cuman duduk-duduk aja? Itu karena dia nggak paham peran dia apa di situ. Bisa jadi karena pas kalian rapat nih, dia nggak dateng, dia nggak tahu nanti waktu hari H tanggung jawab dia sebagai apa. Padahal dia di situ sebagai strategi konsumsi, dia seharusnya bagi-bagi makanan, tapi dia situ cuma duduk. Karena apa? Karena dia nggak datang tadi. Seperti itu ya. Jadi setiap orang itu punya peran dan tanggung jawab masing-masing. Sebenarnya apa sih itu role clarity? Role itu kejelasan peran, seperti tadi yang kakak bilang tadi. Setiap orang itu harus punya peran masing-masing. Kita nggak bisa ambil peran dalam hidup, peran dalam organisasi yang dalam itu memang ya semua peran itu kan ada tuntutan ya di dalamnya. Makanya kalian bisa jadi kayak contoh nih, siapa namanya Fuad ya? Jadi apa? Wakil kan? Nah, secara nggak langsung dia punya tuntutan sendiri di dalam itu. Oh, wakil itu harus ngapain sih? Kan nggak mungkin wakil ngeduluin ketua, kan nggak boleh kayak gitu. Walaupun sebenarnya wakil dan ketua ini harus bekerja sama, tapi mereka nggak boleh. Tapi dia tahu posisi dia itu sebagai wakil, bukan sebagai ketua. Jadi tanggung jawab ya, kesadaran untuk menyelesaikan tugas dengan baik, berani mengakui kesalahan, menepati komitmen dan bisa diandalkan oleh tim. Kalian itu punya komitmen loh. Walaupun secara nggak langsung kalau kalian bilang ini cuma organisasi eksternal, tapi pilihan kalian buat masuk ke situ itu komitmen kalian. Walaupun kalian bilang cuma masuk, kan kayak gitu bahasanya ya. Kenapa aku harus sibuk-sibukan? Tapi ketika kalian bisa masuk ke dalam itu, berarti kalian memilih tanggung jawab dalam diri kalian sendiri. Fungsi dilakukan adanya evaluasi. Kita buat melihat apa yang kurang dari acara tersebut. Tapi yang dinilai itu bukan kesalahan per individu. Karena yang kakak lihat, rata-rata evaluasi itu nyalahin per individu. Sering nggak sih organisasi itu miskomunikasi itu? Sering kan? Karena itu tadi, kita miskomunikasi itu karena kita nggak tahu peran yang ngapain. Kita nggak mau tanya kayak mana. Masa semuanya harus disuruh kayak Ria besok keluarin uang sekian. Seharusnya kan kalau misal kita udah membuat acara, Ria kan pasti kan dari anak-anak ini ngeluarin uang kan. Berarti Ria yang harus kayak yang mau uang ambil sama kakak gitu kan. Nah, saling lempar tugas itu tadi. Kalau kita nggak tahu peran kita di mana, kita bakal lempar tugas kayak tadi. Ria lempar ke Reptil lempar ke Ria kayak gitu. Karena kalau misalnya kita nggak tahu peran kita ngerasa itu bukan tanggung jawab kita dong. Makanya ya itu tugas Fuad, bukan tugasmu. Tiba-tiba si Lain bilang, itu tugas Fuad, bukan tugasku, seperti itu. Nah, selanjutnya konflik antar anggota. Nah, dari saling menyalahkan itu tadilah muncul suatu konflik karena merasa nggak terima. Loh, seharusnya kan dia, tapi dia nyalahin aku, nggak terima. Dan komunikasi lebih jelas dong kalau kita tahu perannya. Misal kayak Nurul langsung tanya, sini mau pembuat, oh oke harus kayak gini. Nah, karena kita udah tahu, kita tahu arah komunikasinya kemana gitu. Nggak ada miskomunikasi lagi yang lebih solid. Ini yang harus kita bangun di dalam organisasi. Jarang banget organisasi itu punya tim yang solid. Yang sering terjadi dalam organisasi, yang pertama nggak mau bertanggung jawab. Pasti ada kan kayak gitu, dan banyak kita temuin. Bukan cuma di organisasi Imarsu, tapi organisasi luar itu juga udah jadi permasalahan umum bahwasannya banyak orang yang nggak mau bertanggung jawab di dalamnya. Misal, oh Halin lebih enak nih kalau nyampein sesuatu sama Ria. Sementara penyampaian misal dari Fuad, Repti ke Ria, itu informasinya bisa beda loh kan penyampaiannya. Nggak semua bisa sama. Jadi si Fuad nyampaikan A, si Repti nyimpulin maksudnya B, Amin, jadi yang beda dong. Itu tadi makanya kurang komunikasi. Seharusnya kalau memang Fuad butuhnya sama Ria, ngomong langsung sama Ria, jangan ngomong sampai ke A, B, C. Ciri tim dengan peran yang baik. Tim yang sehat itu harus tahu bisa ngelakuin apa, nggak saling nyalahin, nyelesain tugas dengan baik, anggota aktif tanpa disuruh, selanjutnya komunikasi berjalan lancar dan target kerja jelas. Ini dampak jika tidak ada peran. Salah satunya burn out pada beberapa anggota. Yang kedua, anggota lain jadi bergantung. Kayak gini, misal si Manda pandai nih buat rundown, kalian bakal nunjuk dia terus nggak biar supaya acaranya lancar? Pasti rata-rata kayak gitu. Ketika kita udah tahu nih siapa yang pandai buat rundown, pasti cara nggak langsung kita bakal nyuruh dia terus karena kita percaya bahwa dia yang bakalan bisa nge-handle acara hari itu. Itu yang sering terjadi. Kita jadinya bergantung satu sama kita cuma bergantung sama satu orang. Seharusnya kan kita kita harus ngasih kesempatan orang lain buat belajar. Gimana sih cara kita bangun peran kita? Yang pertama buat job desk yang jelas. Tentunya dari pihak DPH kan sudah ngasih tahu nih ada bidang apa aja? PMB ya. Misal PMB job desknya ngapain? Seharusnya rekrut ini anggota buat jadi talent nanti pas waktu itu. Nah, responsibility dimulai dari jangan nunggu disuruh. Nah, rata-rata, dan itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus peka nih sama apa yang udah jadi tanggung jawab kita. Rata-rata orang itu ngelakuin sesuatu itu harus disuruh. Sementara misal
ini lagi kutip sampah. Dia merasa itu bukan tugas dia, sementara kalau udah selesai acara kita bersihin bareng-bareng. Nah, cuman rata-rata orang harus disuruh, bantulah dulu ini ambil ini, rata-rata kayak gitu. Yang kedua, cari alasan. Kayak, itu tadi alasannya, enggak coba itu. Aku kan konsumsi, bukan kebersihan. Nah, rata-rata kayak gitu. Padahal kalau udah bersih-bersih di akhir itu, sebenarnya kita harus buka aja sih. Rekti tahu nggak sih dengan jelas tugas sama kontribusi Rekti sebagai Wakil sekretaris umum. Oke, jadi tugas Rekti ngapain aja di situ? Tugas Rekti itu yang pertama itu jadi kan wakil sekretaris umum. Yang kemudian sebenarnya tugas wakil sekretaris umum itu sama seperti sekretaris umum. Akan tetapi tugas wakil sekretaris umum itu tidak sepenuhnya mengambil sekretaris umum. Kenapa? Yang pertama sih itu tugas tadi ada tugasnya. Semua surat menyurat itu ada di tangan sekretaris umum. Sekretaris dan wakil sekretaris umum. Kalau kita sebuah kapal, Rekti mau jadi bagian apanya di kapal itu? Pasti mau jadi bagian nentuin arah mata angin. Karena arah mata angin itu penting untuk sebuah kapal. Jadi misalnya anginnya itu yang harus kita lewati, badai depan itu seperti apa kita harus tahu. Nah, badainya besar, jadi kita juga perlu nahkoda yang bisa merangkul dan melewati badai yang besar itu. Kalau dari Nabila mau jadi apa dari bagian kapal? Kalau di kapal kita kan pasti banyak orangnya ya, jadi di kapal itu sendiri ada yang namanya koki dapur. Betul, ada dong. Yang mana itu pasti nanti semua orang itu butuh asupan gitu, biar mereka pastinya punya energi, punya semangat lagi untuk menjalankan kapalnya itu sendiri. Kalau misalnya semua pengen jadi arah mata angin, bisa nggak sampai tujuan? Adanya di dalam kapal itu semuanya memilih di posisi Kak Repti sebagai arah mata angin. Jadi bagaimana kapal ini berjalan? Siapa yang bakal memegang kemudi, siapa yang bakal menjaga mesin, terus siapa yang mungkin melayani bagian penumpang. Nah, kayak gitu juga kalau seandainya di organisasi semuanya hanya ingin menjadi seorang pemimpin dan tidak ada yang untuk menyokong pemimpin, membantu, mungkin ngasih inspirasi. Jadi kayak mana supaya organisasi itu bakal berhasil? Pemikirnya selesai. Kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Manisa. Selanjutnya sesi game yang akan dipimpin oleh saudari Rizka Rahmatina pada saudari Kembersi. Oke, jadi teman-teman, hari ini kita akan main game yang namanya Tutuang Gapat, yaitu tulis jawab dengan cepat. Pertama adalah nanti akan dibagikan papan per orang satu, kemudian nanti teman-teman akan mendapatkan satu pertanyaan. Nah, di satu pertanyaan itu nanti teman-teman akan menuliskan jawaban dari pertanyaan yang tadi. Nah, menuliskan jawabannya itu masing-masing orang hanya satu huruf saja. Namun satu hurufnya itu harus menjadi kata-kata yang memiliki suatu makna. Kegiatan yang dilakukan sebelum berangkat kuliah. Jadi coba nanti jawabnya. Nah, berbicara yang sesuai dengan kenyataan disebut Satu, dua, tiga. Yang digunakan pada saat dia. Bro, udah kuliah. Tepat nih, Leo nyopas lawannya. Wah, tak mas lagi enggak. Sebelumnya kami berterima kasih dari kakak-kakak yang telah mengundang kami dari Ikatan Mahasiswa Arena Sumatera Utara untuk melakukan namanya itu lebih ke voksi kerja dalam organisasi gitu kan. Sebelum itu terima kasih dan nggak expect-nya juga. Pikir saya kan awalnya cuma kayak biasa-biasa aja gitu kan, kayak untuk dokumentasi aja. Ternyata ekspektasi saya itu di luar dari itu gitu kan. Ada reward, ada dan yang awal nyangkanya itu ada beberapa ilmu itu yang memang sedang terjadi dalam Imarsu tadi. Ada beberapa perihal yang terjadi dan aku harap mungkin kedepannya
dari kami sendiri itu bisa lebih banyak mendatangkan anak Imatsu untuk membukakan pola pikir mereka tentang kalian itu anggota bukan sekedar anggota ataupun yang lainnya, tapi ada kepentingan dan porsinya masing-masing. Mungkin kesan-pesan dari aku itu aja. Yang lebih banyaknya kami berterima kasih kepada kakak-kakak semua. Pesan dan kesan dari Nurul, terutama kayak Nurul pribadi kan baru kayak ikut bergabung, ikut memasuki lingkup namanya organisasi. Dan dari pemaparan materi orang kakak tadi atau namanya pelatihan, jadi Nurul bisa ngambil pelajaran bahwa di organisasi itu kita itu nggak memandang posisinya apa aja, karena yang namanya organisasi itu kayak dibilang sama kakak tadi bahwa di posisi apapun kita yang namanya anggota itu pasti juga ikut berandil atau ikut berperan penting dalam namanya organisasi. Jadi juga dapat pelajaran bahwa kayak mana supaya kita memahami peran kita dalam organisasi, kayak mana cara bertanggung jawab. Pokoknya dari pelatihan hari ini tuh Nurul dapat banyak insight baru. Terima kasih juga untuk para kakak-kakak yang udah mau berbagi ilmunya sama kami. Mungkin kita aja sambil lagi. Nah, sebelum saya tutup, nanti saya akan mengirimkan link Jifam untuk refleksi dari kami. Mohon berkenan untuk diisi. Terima kasih. Diisinya setelah saya tutup langsung diisi terus ya 5 menit ini, nggak apa-apa. Terus sebagai penutup, marilah kita akhiri kegiatan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan demikian berakhirlah rangkaian pelatihan pada hari ini. Saya Mara Penita pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.